ada pertanyaan dari teman-teman angler juga lewat DM, Instagram atau Messenger, Facebook dan lainnya. Bang, apa saja sih yang kita harus siapkan sebelum trik mancing? Nah, begini. Untuk persiapan kalau pribadi saya, pertama kita harus siapkan minimal ya mungkin alat pancing, umpan, apapun itu. Kalau kita jigging, kita siapkan metal jig, semuanya harus siap, dari assist hook, solid ring, split ring harus siap semuanya di dalam box. Jadi pada saat di tengah laut kita tidak kekurangan. Nah, begitupun dengan halnya metal jig, kalian tidak bisa bawa 1, 2, 3 atau 4, kalian mungkin minimal bawa 5 atau 6, karena pada saat di laut kita tidak tahu ya, mungkin ada predator atau begal, mungkin metal jig nyangkut di karang, kita tarik putus. Kalian harus bawa lebih minimal kalau bagi saya. Terus yang kedua, yang paling penting kalian harus bawa alat P3K. Nah, alat P3K mungkin kalian sudah, mungkin sahabat angler juga sudah tahu apa itu alat P3K. Kotak itu ya, kotak obat itu. Mungkin di situ harus ada mungkin obat demam, paracetamol, amoxicillin, obat anti mual, terus obat luar seperti plester, mungkin kain kasa, atau alkohol, atau apa sekarang yang sudah praktis ada kasa yang apa, kasa yang sudah ada alkoholnya ya, kalian harus bawa. Jadi itu penting. Nah, sama mungkin tang ya, tang juga penting. Kenapa alat P3K itu penting? Pengalaman pribadi saya pada saat saya mungkin waktu dulu pernah mancing offshore di Samudra Pasifik di tengah laut, mungkin kurang lebih dari tempat saya 4 jaman. Teman saya kena assist hook di bagian sini. Nah, di situ kita tidak bawa alat-alat sama sekali, tidak tang, tidak ada P3K, terpaksa mau tidak mau kita harus balik. Padahal di situ ya ikan lagi makan-makannya ya. Tapi demi keselamatan teman kita jangan ego, kita kembali demi keselamatan. Nah, terus yang berikut, kalian harus merangkai. Kalau kalian ingin mancing dasar, kalian harus merangkai dari rumah. Jangan di atas perahu kalau bagi saya, pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat kalian menangkap di atas perahu bisa saja, tapi alangkah baiknya di rumah karena lebih simpel ya, lebih enak. Selain itu juga kalau kita merangkai di atas perahu, pada saat air laut tidak flat, gelombang, kepala kita juga akan pusing. Terus yang berikut, kalian harus bawa alat penerangan apapun itu, mungkin alat senter. Nah, seperti ini ya. Ini saya mempunyai sebuah senter. Ini sudah lama saya gunakan pertama kali saya mancing ya. Usahakan kalau kalian cari senter, cari yang muram light atau cahaya kuning. Kenapa? Pada saat di tengah laut kita tidak tahu apakah ada badai, ada kabut. Jadi pada saat kita memiliki senter warna kuning ini, cahaya kuning ini bisa menembus kabut. Nah, kalau putih kan susah. Nah, terus ada lagi senter kepala. Senter kepala juga penting ya. Ini juga dari Armitech. Senter kepala penting kenapa? Pada saat kita mau memasang umpan atau cahaya kurang bagus, kita bisa taruh di atas kepala. Terus ada pertanyaan lagi dari teman-teman angler lainnya melalui DM. Bang, coba dong perkenalkan alat pancing abang atau alat pancing mas atau alat perekam yang biasa abang sering vlog. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Untuk saya vlog biasanya saya memakai 4 kamera. Pertama camcorder atau handycam ini ya, handycam. Terus kedua ada kamera. Ini pun saya jarang buat rekam, paling ya coba buat foto. Ketiga ada GoPro. Keempat biasa saya pakai smartphone atau HP. Nah, itu sudah cukup sih. Tapi kalau handycam saya ini kemarin rusak ya, rusak kena air laut pada saat saya merekam. Saya tidak tahu. Memang pada saat itu di laut tidak flat, ada gelombang besar. Saya
merekam sambil berdiri. Pas gelombang datang, saya jatuh dan kamera saya nyebur ke laut. Untungnya tangan saya masih pegang. Nah, di sini ini rusak kena air laut. Jadi untuk teman-teman angler sekalian, kalau pakai handycam ini saya sarankan kalau gelombang ataupun jangan, karena resikonya besar. Begitupun juga dengan kamera. Kameranya juga kemarin sempat terjemur air ya, karena mungkin saya terlalu excited untuk merekam. Pada saat saya merekam, perahu yang saya gunakan nabrak kayu di tengah laut. Jadi saya kaget. Nah, ini jatuh ke bawah dan di bawah di bawah perahu ada air sedikit ya. Nanti saya insya Allah kalau ada uang, ada puji Tuhan, saya perbaiki. Kita lanjut untuk alat pancing yang biasa saya gunakan mancing. Nah, di sini rata-rata spinning semua ya, Nah, yang biasa saya pakai gunakan ya biasa itu reel spinning 10.000 dari Shimano Stella 10.000 PG. Jorannya saya custom sendiri P36. Itu yang biasa saya sering gunakan buat jigging ya, buat jigging air dalam juga sih ya. Insya Allah kalau ada uang, keinginan saya cuma satu, mungkin saya ingin membeli reel overhead. Insya Allah kalau puji Tuhan, kalau saya ada uang, mungkin saya kedabung dulu, mungkin bisa terrealisasi impian saya untuk memiliki overhead. Sudah mungkin hampir 3 tahun saya mancing, saya pengen sekali mempunyai overhead ya. Karena pendapat dari teman-teman saya juga yang beri masukan, Bang, enak kan pakai overhead air dalam. Saya pernah mencoba punya teman saya, pada saat itu saya mancing ke dalam 300 meter, enak sekali pakai overhead. Jadi benang yang turun dari overhead lurus, tidak terputar kayak spinning. Jadi pada saat kita strike, enak juga, terasa ringan, tidak cepat capek. Nah, terus untuk joran popping, nah yang ini joran poppingnya dari N ya, P6. Saya sandingkan dengan reel Maguro 8000 karena waktu itu reel Saragossa saya yang belum ke laut, saya pakai reel Maguro aja. Nah, terus untuk main light jigging, nah di sini ada, saya pakai reel Saragossa 6000, jorannya P24. Kalau untuk main light popping, biasanya saya gunakan joran ini ya, ini P4 kalau nggak salah. Reelnya saya pakai ukuran 5000. Kalau yang ini joran casting, bisa saya juga sering main pakai micro jig di laut. Reelnya saya pakai ukuran 3000. Untuk ukuran PE, kalau pendapat saya ukuran PE biasa yang reel Stella 10.000 ini untuk jigging saya biasakan pakai PE4 ya, tapi yang ukuran diameternya kecil. Kenapa? Kalau kita pakai ukuran diameter besar, pada saat kita turunkan metal jig atau umpan ke bawah laut, terus ada arus yang begitu kuat, benang ini pasti akan melayang jauh. Makanya kalau bisa sih cari PE yang kecil tapi kuat, mungkin P3 sih sudah kuat ya. Atau mungkin kalau kalian pengen P4 bisa, tapi cari diameter yang kecil. Untuk popping di sini saya pakai P6 ya. P6, kenapa popping direkomendasikan dengan P yang besar? Karena kita popping itu dengan cara melempar. Jadi PE atau benang tidak jatuh ke bawah, dia main di permukaan. Terus setelah itu, karena targetnya pasti ikan besar ya, seperti mungkin GT, tenggiri, dogtooth juga kalau ada. Jadi pada saat mereka makan umpan popper, mereka pasti akan tarik ke bawah dan langsung turun ke bawah. Nah, di situ mungkin kalau kita pakai PE besar lebih aman ya. Nah, jadi kalau untuk popping, kalau untuk sambungan PE-nya ke leader, jangan pakai yang leader, pakai yang shock leader. Kenapa? Pada saat ikan menarik umpan, jadi kalau shock leader kan ada pegas ya, ada pegas. Kalau pakai shock leader, kalau pakai leader kan kaku. Nah, kalau pakai shock leader kan
dia ada jeda, ada pegas, jadi aman. Nah, kecuali kalau jigging ya kita harus pakai apa? Yang leader ya, yang kaku, karena kita main di vertical jigging, main ke bawah, takutnya mungkin di bawah ada karang, ada mungkin predator gigi tajam juga. Nah, kalau ini senapan saya ya, ada 2. Sebelum saya mengenal dunia mancing, dulu saya sering berburu. Nah, di sini ini sudah lama ya, senapan PCB dari AW100, itu lokal Semarneo. Oke. Nah, terus setelah itu ada pelampung ya, pelampung di belakang sini. Jadi pelampung itu penting bagi sahabat angler sekalian. Jadi pada saat kita trip, kita usahakan bawa pelampung, apapun itu. Kita tidak usah malu kepada teman kita. Ada yang bilang, wah kamu gaya sekali. Nah, jangan seperti itu demi keselamatan kita. Nah, terus di sini ada metal jig ya. Di sini yang paling berat yang biasa samain metal jig ini ya, dari Deep Sea Angler 800 gram. Nah itu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman angler sekalian. Bang, abang punya peralatan mancing mahal-mahal sekali. Nah, dapat uang dari mana? Dari YouTube ya? Nah, saya akan menjelaskan. Saya tidak mendapatkan uang dari YouTube untuk membeli alat mancing ini. Jadi sebelum saya mengenal dunia YouTube, saya memang sudah hobi mancing sudah lama ya. Jadi alat-alat ini saya tidak beli semua. Ada yang saya nyicil, ada yang saya nabung, ada yang saya kredit juga. Jadi untuk sahabat angler sekalian, kalau hobi itu memang mahal. Jadi pesan pribadi saya, kalau kita punya uang belum cukup, jangan dipaksakan. Jadi ya mungkin sahabat angler mungkin bisa menabung. Nah, jadi pesan saya, kalau memang hobi itu mahal, tapi kalau kalian belum punya budget yang cukup, jangan sekali-sekali dipaksakan. Nah, pakai alat tackle biasa saja kalau mancing. Tidak usah malu pada teman-teman lain. Yang penting kita strike ikan. Itu adalah momen yang paling berharga. Tidak bisa dibayar dengan uang. Oke, cukup sekian vlog saya pada hari ini. Karena sedikit lagi saya mau sholat tarawih juga. Nah, jadi itu ya tips saya kali ini. Atau mungkin dari pesan dari teman-teman subscriber saya menanyakan alat pancing, terus alat-alat yang saya gunakan untuk mancing juga ya. Jadi cukup sekian vlog saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan channel saya ini, saya berkenan, saya mohon maaf, alangkah baiknya jika teman-teman mungkin bisa subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan kalian like, komen, dan subscribe, channel ini mungkin bisa berkembang ke depannya. Oke, itu saja mungkin vlog saya kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam angler, sampai jumpa di vlog selanjutnya.